Doner ning. Ngono mau sing anu. Ya yo ning ngene terowongan ning ngene tempat-tempat anu ning ngene ku gak oleh nggo mobil dhewe ya. Kudu nyewa ning kono ya cedheke kumitir malah. Kendaraan kuwi to. Ah, kafe lah. ning kumitir. Di kafe. Enggak ning kan ono ning ngene Ngopi Pak Mune. Nggih, monggo. Ini acara halal bihalal, termasuk pertemuan para paguyuban alumni 74 yang nantinya membahas masalah reuni Mas. Ini Bu Wiwi barusan datang. 12 wong itu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini di rumah kami di Jalan Singosari 8 yang sudah kita susun acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan. Pertama, sambutan tuan rumah. Yang ketiga, hikmah halal bihalal dan doa oleh Ustaz Mumta'atid diri. 4 lain-lain. Di dalam lain-lain ini nanti akan dilanjutkan dengan mamilat, dan kemudian kita lakukan pembahasan reuni Mas alumni 74 SMP Negeri 1 Binjai, dan acara kelima penutup. Di dalam acara pembukaan ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan sambutan tuan rumah. Mana tuan rumah ini? Ini merangkak ya, nanti bayarnya banyak sendiri ya. Baiklah, kami atas nama tuan rumah mengucapkan selamat datang. Semoga saja semuanya tadi perjalanannya lancar. Dengan izin Allah, pada hari ini kita bisa bertemu di rumah kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan selain itu, kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami, baik di buku kami yang sempit ini, dan kemudian hidangan-hidangan nanti yang tidak memenuhi selera, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama tuan rumah, karena ini masih di dalam bulan Syawal, pada intinya ya seperti itu. Saya kira sudah cukup. Tapi dalam hal ini kami akan mengulikkan sedikit saja bahwa 45 tahun yang lalu kami bertemu dengan
semua berpendapat dalam artian pada suatu saatnya nanti setelah reuni ini diadakan dan selesai, tidak ada unek-unek apapun juga. Jadi kalau misalkan nanti ada pendapat dan kemudian mana pendapat itu yang lebih baik dan didukung oleh banyak suara, nanti kesepakatan itulah yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Semoga reuni Mas 2024 ini kita semakin sukses. Kami ingat pada saat Lebaran kami di rumah Mas Haji Takwa. Kita ini sifatnya mengabdi dalam artian kalau misalkan teman yang berada paling jauh, kita ikuti beliaunya, dan kita yang dekat ini istilahnya tundurian sayani. Saya kira cuma itu. Kemudian barangkali ada sambutan dari ketua panitia, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Amma ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kewajiban saya, mari kita bersama-sama merenung, mendoakan kepada teman-teman kita yang sudah mendahului kita, pada teman-teman kita yang sudah wafat, terutama yang baru-baru ini adalah Bapak Suparno dan Bapak Agus. Oh, Bapak Mujiono, nggih. Terus Bapak Agus Weri. Mari kita berkonsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tugas saya halal bihalal itu hanya istilah dalam bahasa Indonesia yang hanya diperkirakan saja. Al halalu bil halalin, maksudnya saling menghalalkan. Lawannya al haramu bil haramin, saling mengharamkan. Cara kita, sebab kita bergaul dalam sebuah komunitas masa SMP, kemudian di masyarakat, apalagi sudah masuk dalam komunitas reuni ini,
Kami pasti punya kesalahan. Tidak mungkin manusia itu suci dari kesalahan. Nah, oleh karena itu inti dari halal bihalal itu adalah kita saling mengikhlaskan kepada orang lain kalau orang lain itu minta maaf pada kita. Sebab ada mungkin di antara kita, saya tidak tahu pada sini atau tidak, yang tidak mau memaafkan terhadap orang lain sebab katanya kesalahan itu terlalu besar. Mungkin pada waktu SMP pernah menyakiti hatinya. Di dalam agama Islam tidak boleh. Jadi kalau sudah berkomitmen kita mengadakan halal bihalal, ya kita harus mengikhlaskan terhadap kesalahan orang lain untuk dimaafkan. Sebab tidak boleh rasa dendam. Maafkan, jangan dendam, karena dendam itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada ayat Al-Quran yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong kang padha iman. Ya ayyuhalladzina amanu ku padha jaga sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh wa ahlikum lan ing keluarga ira. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, terus ku padha jaga sira. Jadi yang pertama-tama dalam halal bihalal ini, Bapak-bapak, yang perlu kita jaga itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tanpa orang lain. Pertanyaan kita adalah puasa itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu yang laki-laki itu uangnya habis, yang putri juga uangnya habis. Yang itu ditulis di meja. Kemudian istrinya tahu. Nah, terus dibalas dengan tulisan itu juga. Mas, iki wis jam 3 tangiyo. Itu tulis nang isor iki. Masyaallah. Lah, bar niku lah kok. Ya ora krungu lho sing lanang niku bar salat tahajud. Jadi tiba-tiba ibu-ibu dan bapak-bapak datang bangunnya itu setelah subuh. Ketika sholat subuh kemudian bangun, kan sudah imsak, membaca Masya Allah Bu, ternyata seperti ini badannya itu ya, karena belum berani karo, satu menit belum berani karo. Nah, terus akhirnya sholat tahajud tadi bisa mengendalikan diri pada waktu kita marah, sehingga kita tidak akan menyakiti hati orang lain. Yang kedua, bagaimanapun keadaannya, usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu. Dalam keadaan apapun juga, seorang suami minta kepada Allah dengan sholat tahajud, sehingga kemudian besoknya dapat pekerjaan yang tentunya akan bisa menghasilkan berupa uang. Nah, oleh karena itu, maka kita harus perlu mengapresiasi. Terakhir, pengantar tidur. Masya Allah, luar biasa lagu pengantar tidur itu. Jadi itulah salah satu contoh ruhama'u bainahum, rukun antar sesama. Terus setelah ini memanggilnya sudah diubah. Mungkin abah, mungkin papa, mungkin mama, mungkin abi, mami, dan seterusnya. Pokoknya panggilan-panggilan yang mesra, mudah-mudahan sehingga akan menambahkan keakraban, kemesraan antar kita. Karena apa? Kita ini sudah tua.
perlindungan kepada seluruh keluarga ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita dalam bentuk apapun sehingga usaha kita akan bisa sukses. Al-Fatihah. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina al-awwalina wal-akhirina wa sallimu radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita aturkan pada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, aku mungkin kamu sadarnya aja. Iya. Yang terjangkau. Kita masih dalam situasi hari raya kemarin. Acara biar ini saya mengucapkan banyak terima kasih ada tuan rumah Bapak Suwardi yang mana telah membuka pintu lebar-lebar buat kita sehingga nanti berlanjut pada kegiatan pembahasan reuni Mas yang sebelum kita menginjak ke sana. Tadi saya dengar dari Pak Ustadz itu 5 tahun ini sudah. Tapi kita sadar kita akan menuju ke sana. Bahkan ya. Lalu kok kepingin rajiman? Sedikit siapa? Sedikit ini. Kalanya aku. Iya. Saat tembaku. Kita mendengar itu, tentu kita masih bersadar kita akan bakal menuju ke sana. Tapi timbul pemikirannya. WhatsApp alumni 74 ini itu juga bakalan hilang. Tapi harapan kita kan ada suatu program kelanjutan. Apa WhatsApp kita ini diganti dengan bukan 74, umpama nama yang lain bisa yang keren sehingga anak-anak dan cucu kita bisa melanjutkan. Wis bar. Iya. Anak-anak cucu biar bikin sendiri. Oh iya. Pada dunianya masing-masing. Iya. Kedua saya membawa kawan. Mungkin saya perlu memperkenalkan ini Mas Yudi ini alumni SMP Negeri Genteng tahun 84. Kebetulan Mas Yudi ini pengurus lintas alumni, jadi generasi ke generasi dari SMP Negeri. Sehingga apa sih perlunya kita perkenalkan? Masalahnya agenda lintas alumni ini bertahun-tahun akan membuat ikon pertemuan
tercatat per tahun untuk bisa misalnya bersilaturahmi lintas alumni. Kebetulan juga pada kita sudah launching yaitu Bromo 49 aktivitas kita di dalam hal sosial. Satu, kita melakukan pertama alumni 74 ini melakukan apa ya? Untuk acara tahunan di setiap bulan puasa itu santunan yatim piatu itu yang diawali oleh 74 untuk dialamatkan pada yatim piatu SMP Negeri Genteng. Alhamdulillah berhasil selama 3 kali dan setelah kita pikir-pikir mengapa berhenti, banyak teman-teman memikirkan yatim piatu itu batas usia apa. Nah, disitulah timbulnya yatim piatu ini kita hentikan. Lalu kita bergerak bidang sosial, yaitu membantu disabilitas untuk kursi roda. Itu menghasilkan bantuan sebesar, kalau saya sebutkan angka-angkanya itu hampir 33 juta nilai kursi elektrik ini. Itulah sepintas aktivitas lintas alumni Bromo 49. Dan terakhir kita melakukan silaturahmi antar dengan tema open house Nginceng Sawah. Itu yang kita selenggarakan kemarin setelah hari raya dalam acara halal bihalal juga. Itu yang saya garis bawahi, tapi saya tidak menggaring opini ke pendapat Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak akan mengiringi sana, tapi hanya mewartakan, yaitu kita ini di seluruh alumni ini difasilitasi gedung dan aula. Ini hanya berita aja, tapi tidak menyangkut tentang reuni mas kita ke depan. Nanti hak prerogatif Ibu Ketua, Ibu Wiwi, semoga nanti reuninya lebih mantap. Amin, amin. Nanti kita diminta itu pendapat ya tentang penentuan tempat dan lain-lain. Kalau tidak ada solusi, Bu Wiwi akan memberikan solusinya. Itu saja berita senang kita pada hari ini yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan rencana ke depan lebih baik dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Itu kemudian mereka akan berusaha untuk menghubungi teman-teman yang ada di Banyuwangi misalkan. Jadi kita menghendaki suatu saat mereka bisa hadir seluruhnya. Terus kemudian yang kedua ini undangan KS dan guru perlu Bapak Tiga. Nah album ini kalau kita mau menggali dana sebenarnya album kami yang bikin, nanti kami kirimkan. Atau Pak Munir mungkin setiap saat ketemu di sekolah, tapi yang lain belum tentu itu bisa ketemu di gedung sekolah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai usulan dari Pak Toto Kesinan tadi, yang sudah elektron kemarin, mungkin kita buka bisa kita itu semua teman-teman kita itu bisa nyanyi-nyanyi bersama aja. Nggak bisa, nggak apa-apa, namanya lucu, itu lebih mengenal saya kira. Jadi yang nggak bisa nyanyi, ya nyanyi seadanya, nggak masalah. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak, lucu-lucuan itu juga lebih bagus, lebih mengenal daripada kita itu anggap orang lain. Tuh. Yang keduanya, yang terakhirnya, mengenai seragam. Seragam kalau kita tuh sudah sering mendengar seragam, ya seperti itu, ada yang perlu, ada yang mudah.
walaupun kita tanpa seragam, beruntang-berunteng, main semuanya itu guyup rukun itu lebih bagus lagi. Dan yang terakhir mengenai humas ya, kalau menunjuk seseorang itu jangan sekedar ditulis, dihubungi dulu orangnya itu mau atau tidak, bisa atau tidak. Jangan belum orangnya dihubungi, tahu-tahu ditulis. Itu orangnya humasnya itu, yang sebelah sana itu, yang Banyuwangi itu, yang Surabaya itu. Dihubungi dulu orangnya itu mau atau tidak, bisa atau tidak. Kalau orang itu tidak bisa ya jangan dipaksa ditulis ya. Nanti akan menimbulkan. Contohnya dia ya, apa itu contohnya? Saya sudah menghafalkan sekarang jadi ada musiknya, nanti kita kelompokan, koyokan, nyanyi bareng-bareng selawatan. Kemarin itu pas reuni di SPG, pas reuni di SPG itu selawatan bagus banget. Saya bahkan ikut-ikut, walaupun tidak disuruh, ada penyanyinya saya ikut selawatan, bagus sekali. Yang kedua, saya mau melaporkan mengenai keuangan yang terakhir, iuran paguyuban setelah dikeluarkan untuk teman-teman kita yang sudah tiada. Terakhir, jumlahnya Februari itu 2.510 ya, dikurangi 500 itu siapa namanya, diaturakan Pak yang terakhir Pak Peno, ditambah dari teman-teman ya. Karena waktu itu saya sakit, hari raya kurang 4 hari itu saya sakit, sehingga saya tidak puasa, maka terpaksa dari teman-teman saya transfer dan saya tambah dari uang paguyuban 500. Jadi tadi ada tambahan dari 4 teman, berarti 480. Sehingga jumlahnya ada 2.485.000. Saya kira cukup sekian laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tentu saja berdasarkan pengalaman yang hidup kami di masalah seragam. Seragam tiap periode seragam, tiap tahun seragam. Hanya mubazir. Kalau sedikit tak terus orang terus dikali belas. Itu. Jadi timbangannya duit tuku seragam itu dialokasikan ke yang lain aja. Walaupun ada teman terus aku turun seragam daripada nantinya mubazir kan lidiannya tinggalnya apalah yang lebih bermanfaat, karena itu tidak lagi mubazir lagi. Kemudian untuk urunan itu yang tadinya tiap bulan tiap anggota itu 10.000, sekarang ditingkatkan jadi 15.000. Nanti pada saat di total terakhir isi kurang itu pada hari H itu diadakan iuran tiap orang 50.000. Jadi tiap bulan 15.000 selama setahun sekian gitu. Itu khusus untuk paguyuban, bukan untuk iuran reuni. Ya kalau sebulan sekarang 50.000, pada hari hanya 50.000 per orang. Itu untuk orang yang mampu, kalau memang di sini tidak sama. Kemudian untuk yang lain, misalnya begitu menyumbang teman-teman yang sakit, itu kan spontanitas nih. Jadi seandainya yang kemarin itu almarhum Mas Beri, kemudian Mas Peno, itu sifatnya spontanitas, sehingga di situ terkumpul sekian juta itu. Jadi ya tidak terbuka,
terus aku kayak sami golkar jadi jani-jani. Itu rasanya lebih ikhlas dan tidak mengikat. Artinya begini, kalau pada saat tertentu ada yang sakit di rumah sekian, kalau dari urunan aku paling aneh. Ya apa nih, apa namanya, narik iki. Jadi itu alangkah baiknya keluar dari hati yang tulus dan ikhlas, kemudian sifatnya spontanitas. Kalau masalah misalkan ini bersifat situasional, kalau misalkan kita mau menyumbangkan kepada teman kita yang sakit, biasanya di situ ada spontanitas dan kemudian ditambah dengan uang paguyuban itu, Mas. Untuk uang reuni itu berdiri sendiri, Mas. Kita misalkan tempoh hari sepertinya di Pak ini itu sudah ditentukan sebenarnya. Itu berapa kemarin itu? Ya persen. Sudah. Kayaknya sudah, saya ingat sudah itu. Yang dulu 100, kalau yang ini masih belum. Bukan yang gini, Pak ini itu kan untuk menyikapi reuni Mas. Saya kira sudah ditentukan kemarin itu sebenarnya. Tapi masih nunggu. Masih nunggu. Nunggu di tempat panjenengan. Kalau di jenengan itu baru. Iya. Notulennya kan bisa dibaca. Itulah notulen itu kebetulan sekretaris sekarang tidak aktif, Mbak. Saya diberi ini sampai lalu ya. Kalau misalkan seperti saya gini kan 200. Saya nanti datang sama istri dan menyanyi dengan keluarga. Istri dan anak saya mesti bertiga ini kompak. Aku dibantu Pak Suwarji. Joko sama anak malu dijadi anu, jadi dibebani. Sampai Bantu tidak apa-apa. bantu tidak apa-apa tapi jangan dibebani. Soalnya bebannya seberat. Iya. Yo. Sekiranya